Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adda al-amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta tarakana 'ala al-mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah di bulan apa ini? Bulan Maulud ya, bentar lagi. Kita ini di ujung bulan Safar. Ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan terkait dengan bulan Safar. Bulan Safar itu pakai huruf shad ya, sofar. Sebagian orang mengkeramatkan, sebagian orang menganggap ini bahkan sebaliknya bulan sial. Makanya silahkan cari di bulan ini yang hajatan, mual ayat. Di bulan ini yang hajatan, mual ayat. Kepercayaan, itu kepercayaan, tradisi warisan jahiliyah. Masuk tatoyur. Tatoyur jelas itu, super tatoyur kalau itu. Orang Arab Quraisy dulu meyakini bulan Safar itu bulan sial. Sampai-sampai mereka pada bulan Safar itu mewajibkan pergi kemanapun. Yang penting nggak ada di rumah. Kenapa mewajibkan pergi? Yang penting jangan ada di rumah. Kalau ada di rumah, takutnya sialnya kena di rumah. Jadi orang Arab itu punya kepercayaan bulan Safar wajib pergi kemanapun pokoknya. Yang penting tidak ada di tempat sehingga keluarga dan semuanya itu tidak terkena sekaligus sialnya itu. Dari kata sofar, apa sofar itu kosong, siper. Kenapa kosong? Karena orang-orang Arab meninggalkan kampung halaman mereka, mengosongkan kampung halaman mereka. Kalau di bawah jalan justru enggak. Kalau di bawah jalan justru nggak ada madarat. Ini kepercayaan mereka. Kalau di rumah terus justru itu membawa madarat. Akan kena sial di rumah. Tapi kalau di bawah jalan katanya enggak. Itu kata orang Arab jahiliyah. Di orang mah kebalikan. Jadi kita kebalikan. Safar itu malah pada diam di rumah. Karena takut kalau bepergian kena sial. Dua-duanya itu salah. Yang takut bepergian karena Safar salah, yang bepergian karena Safar juga salah. Karena bersandar kepada sebuah tatoyur warisan jahiliyah yang tidak ada sama sekali kesahihannya dalam Islam. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau mengatakan la tiyarata wala hamata wala safara ila akhir hadis Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, dalam Islam tidak ada tatoyur, tidak ada hari baik, tidak ada hari buruk, bulan baik, bulan buruk tidak ada. Wala hamata, tidak ada keangkeran dalam Islam. Dalam Islam tidak boleh menganggap suatu itu angker, nggak boleh. Wah udah lewat tadinya angker, tidak ada angker dalam Islam. Itu bagian dari akidah kita. Kalau lewat ke suatu tempat takut karena angker, bermasalah akidah kita. Tapi kalau takut anjing nggak apa-apa, itu biasa. Islam mengakui takut yang sifatnya fitrah itu diakui. Takut fitri itu namanya al-khauful fitri. Takut yang sifatnya itu berasal dari fitrah. Itu wajar. Naik mobil takut mabok wajar. Karena mungkin belum makan atau sarapan gitu ya. Mau lewat takut anjing wajar, tapi kalau mau lewat takut karena nganggap angker
nah itu bermasalah. Nabi sudah menghapus ketakutan semacam itu. La safara, tidak ada tidak ada tatayur, la tiyarata, tidak ada tatayur, wala hamata, tidak ada sesuatu yang disebut angkar dalam agama kita, wala safara, dan tidak ada kepercayaan bulan Safar. Tidak ada dalam Islam, tidak ada. Dihapus, dibatalkan oleh Islam kepercayaan jahiliyah seperti itu. Dan itu masalahnya hanya ada di dalam kebudayaan dan tradisi umat Islam. Orang Eropa mana ada tahu sialnya bulan Safar, biasa aja mereka. Piknik biasa, makan biasa. Menikahkan biasa. Nah, ini menjadi tanda bahwa memang warisan kepercayaan Safar ini jahiliyah. Yang dipertahankan oleh sebagian masyarakat muslim, tidak semuanya. Efeknya apa? Efeknya tadi saya ngobrol dengan orang yang jualan agen atau distribusi ya, toko di Pasar Induk Cikurubu, Tasikmalaya. Saya ngobrol dengan dia. Dia bilang, Ustadz, kalau bulan Safar itu tiisut, omset tuh merosot 2/3, jadi dapatnya itu cuma 1/3. Ada lagi yang merosotnya setengah, ada yang merosotnya 1/3, yang penting pada merosot. Tapi nanti ketutup Ustadz di bulan Mulud katanya. Di bulan Mulud nanti yang nikah tuh ngantri, KUA dan lain sebagainya tuh ngantri tiap hari menikahkan itu. Bulannya bulan nikah, bulan Mulud. Sehingga nanti omset itu ketutup lagi, naik lagi, melebihi. Nah, ini yang disebut dengan kepercayaan Safar atau i'tiqad terhadap dengan Safar. Dan kita jelaskan dalam Islam tidak ada yang namanya tatayur, tidak ada yang namanya keangkeran, hamah, dan tidak ada yang namanya kepercayaan sial bulan Safar. Termasuk meyakini bahwa Rabu terakhir atau Rabu Wakasan diyakini itu hari sial, itu juga sama kepercayaan warisan jahiliyah. Kenapa? Karena itu dapat memberi sugesti buruk bagi orangnya. Orang sudah meyakini ini Rabu terakhir, ini Rabu Wakasan, bakal turun kesialan, itu akan jadi sugesti dalam dirinya. Sehingga ketika dia berangkat, ketika dia melaksanakan aktivitas, wah ya pisialan. Makanya Safar itu termasuk tatayur yang kelas berat sebenarnya, meyakini bahwa itu hari sial. Padahal hadis yang menerangkan bahwa hari Rabu adalah hari turunnya berbagai kesialan itu hadis palsu. Orang berasumsi dengan hadis palsu sehingga bertabrakan dengan hadis yang lain. Nabi bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi, aku itu kata Allah tergantung sangkaan hambaku. Kalau hambaku mengira itu baik, fa khairan lahu, maka jadi baik buat dia. Termasuk takdirnya. Kalau kita mengira itu buruk, takdirnya juga buruk, akhirnya jadi sugesti. Fa syarran lahu, maka jadilah itu buruk baginya. Jadi ini perlu diluruskan dari masyarakat kita bahwasanya Safar itu dalam keyakinan kita dan akidah kita tidak ada. Meskipun dengan begitu para ulama kadang tidak serta-merta langsung menyalahkan kepercayaan masyarakat, tetapi pelan-pelan menyampaikannya. Kalau kita kan ini sih bang, orang taklim, orang terdidik, orang yang biasa ikut ngaji lah, menjelaskannya bisa langsung. Tapi kalau ke awam harus malah kadang harus pelan-pelan. Sehingga di masyarakat para tokoh-tokoh mereka, para ajagat mereka menjelaskan itu pelan. Dimulai dari bahwa kepercayaan itu bukanlah murni dari tradisi Islam. Kemudian dijelaskan lagi bahwa itu dapat membawa kepada sugesti yang tidak baik. Kemudian dijelaskan madaratnya begini dan lain-lain. Yang pada akhirnya ujungnya itu sama, bahwasanya itu adalah bukan sesuatu yang menjadi madarat ataupun manfaat bagi yang lain sama sekali. Rabu Wakasan itu hanya untuk Safar saja atau tiap Safar saja, hanya Safar saja. Rabu Wakasan itu hanya Rabu yang ada di bulan Safar, Rabu terakhir. Wakasan saja. Akhir Wakasan, pungkas.
Pungkas tuh pungkas ya, ya. Akhir. Tatoyur itu meyakini kesialan dari yang dia lihat dan dia dengar. Dia, asal katanya dari burung, tetapi itu tidak hanya burung, yang lain juga bisa jadi sumber tatoyur. Contoh yang biasa tatoyur di masyarakat yang perlu kita hilangkan itu ketika mendengar suara burung tertentu lalu mengidentifikasi bahwa nih ada yang mati nih. Itu tatoyur. Asalnya tatoyur itu mendengar suara burung lalu menetapkan sebuah kesialan atau sebuah kemanfaatan. Awalnya itu. Tetapi sebenarnya tatoyur itu bukan hanya burung ternyata. Ada juga tatoyur dengan kucing, ada. Kalau mau pergi ada kucing lewat, nggak jadi. Ini bekasian. Ya kucing terjadi. Padahal mau dapat proyek besar itu. Mau pencairan dapat proyek besar terjadi gara-gara kucing lewat. Akhirnya Pak membuat sugesti buruk dan seuzon kepada Allah. Kenapa tatoyur itu termasuk syirik kata hadis? Inna tiyarata syirkun. Tatoyur itu syirik kata Nabi, meskipun syirik kecil ya. Tapi kalau terus-terusan menjadi ngadapet dalam diri, menjadi apa? Menjadi kuat dalam diri. Inna tiyarata syirkun. Tiara itu syirik. Setan senang aja ya? Ya? Setan senang karena dia mudah diperdaya. Syirik kecil, tetapi kalau lama-lama membekas dalam diri menyengsarakan juga. Dan yang menyebut itu syirik bukan kita, tapi Rasulullah SAW. Inna tiyarata syirkun. Sesungguhnya tatoyur itu adalah syirik. Ada juga yang tatoyur itu dulu dengan zaman jahiliyah ya, dengan fenomena alam yang lain. Misalkan dia lihat apa, memutuskan apa. Dia tidak lihat apa, tidak memutuskan apa. Jadi memutuskan tidaknya sebuah perbuatan, jadi tidaknya sebuah perbuatan itu mereka gantungkan bukan tawakal kepada Allah, tetapi kepada yang dia dengar dan dia lihat. Makanya tatoyur itu kalau kata para ajengan dulu, guru-guru kita menyebutnya tatoyur itu adalah mercayaan dedelean jeung dedengean. Bahasa ajengan kuningan gitu. Mercayakan sesuatu nasib jeung takdir orang jeung ketentuan kita melakukan atau tidak melakukan karena tadi berdasarkan dedelean di penglihatan dan dedengean dan yang dia dengar itu kan. Aya kuku masuk, oh tahu kayak orang ya. Di rezekian bakal aya. Ditungguan sampai sore teu aya nu rezeki teh. Wah, eta kuku-kuku berarti salah alamat. Ada tamu datang. Bu, itu tamu-tamunya kupu-kupu sebenarnya. Bukan pertanda apa-apa. Angka 13. Ya. Ceritanya gimana? Termasuk tatoyur itu. Dulu ceritanya tuh angka 3. Ini mah cerita versi anekdotnya ya. Ya. Jadi beberapa orang itu makan di sebuah tempat makan gitu. Kebetulan jumlah mereka tuh 13. Setelah makan beres pada keluar yang lain 1, 2, 3, 4, 5. Nah yang terakhir yang ke-13 ini belum keluar. Pas dia keluar ditagih bilnya tuh, Pak belum bayar. Semuanya belum bayar. Lalu dia mengatakan, oh sialan. Oh gitu. Jadi gara-gara dia nomor 13 akhirnya mainan lumayan. Kebayang kan namun saporsi 20.000 kali 15 kan lumayan. Nah dalam Islam justru nggak begitu konsepnya. Justru kalau dia kebagian terakhir dan punya rezeki, dia bayar. Jadi sedekah besar buat dia. Tapi itulah namanya kepercayaan. Ada lagi yang tatoyur itu angka 3. Ada hotel yang menghapus angka 3. Jadi 2B 4 langsung. Banyak itu. Silahkan coba di beberapa hotel kalau iseng gitu punya duit. Kemudian hanya ngetes itu gitu ya. Saya nggak percaya. Silahkan tes. Saya pernah di Bandung gitu. Saya pernah. Dari 2 langsung ke 4. 3-nya mana? Oh, ternyata ke sana lagi. Jadi dibuatnya tuh 2A, 2B, 4. Hotel lift juga sama, lift itu ada yang dilewat, angkanya itu ada yang dilewat. Ini sebuah kepercayaan yang sudah
ada di masyarakat, tetapi kita mesti pelan-pelan menjelaskannya. Jelaskan kepada mereka, wa ma min musibatin, tidak ada musibah yang menimpa manusia illa bi kitab min qabli an nabrah, kecuali sudah ada catatan takdir yang mencatatnya. Ada lagi, wa ma asai musibatin fa bima kasabat aydin nas, apa yang terjadi musibah kepada kalian itu adalah hasil jerih payah kalian juga. Wa ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum, musibah yang menimpamu itu adalah hasil kerja perbuatanmu sendiri, bukan tatayur, tapi itu hasil perbuatan sendiri. Jadi kalau kita misalkan kenapa rezeki seret, ya mungkin karena maksiat. Kenapa keluarganya berantakan, karena ada dosa yang dia lakukan, bukan karena tatayur yang lain-lain. Nah, jadi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, inna tiyarata la tiyarata wala hammata wala sofara wala adwa. Itu hadisnya lengkapnya begitu. Di dalam Islam tidak ada tatayur, tidak ada hamah, keangkeran, tidak ada sofar, bulan sofar, kesialan bulan sofar, dan tidak ada adwa, tidak ada penyakit yang ditularkan oleh jin. Karena sebagian masyarakat jahiliyah meyakini bahwa yang namanya penyakit itu ditularkan oleh jin. Orang jahiliyah gitu ngiranya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka kalau ada yang sakit dijauhinya secara mistik akhirnya. Secara mistik, bukan secara medis gimana menghindari penyakit. Tapi secara mistik, karena mereka meyakini penyakit itu ditularkannya oleh jin. Padahal dalam akidah, dalam keimanan kita agama Islam, yang namanya penyakit itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Menimpa siapa yang dikehendaki sebagai penggugur dosa atau pengurang dosa yang dia lakukan sebelumnya. Kan gitu kita meyakini. Tapi orang jahiliyah diselewengkan, bukan itu. Bahwa sakit itu kerjaan jin. Maka mun hayang teu sakit, susuguh kan jin. Biar kopi isin jin teh, kopi sorabin. Semangsani bala-balan kan itu. Disuguh jin teh. Nah eta yang diinginkan oleh jin itu. Kesialan di gudang pare, kesialan di pertanian, kesialan di pertanahan, kesialan di perdagangan, supaya dapat dihindari, jin mintanya itu Pak sajen. Sajen itu di situ menghindari kesialan. Dulu mah ada goah, ya kita punya goah dulu mah. Supaya teu beak-beas nanti meuleumeunan di dinya. Jadi segala rupa menyan, kemudian apem, cimplos di situ. Madukan jin bagi apem tuh beuki jin mah. Tapi apa? Karena itu keyakinan. Oh, harus digitukan si jin supaya tidak menghabiskan padi kita, supaya tidak merusak pertanian dan pertanahan kita. Mau bangun apa disajen dulu, daun salam kepet-kepet tuh cai menyan segala macam. Nah, karena dia meyakini kesialan dan kebaikan datangnya dari makhluk yang dia yakini, bukan dari Allah SWT. Padahal dalam Al-Quran Allah menjelaskan fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu punya azam, kalau kamu punya niat, tawakal kepada Allah, lakukan dengan ikhtiar, tawakal setelah itu. Ini Al-Quran menegaskan begitu. Kalau kamu punya hajat, punya keperluan, bismillah, tawakal, lakukan. Lalu setelah itu ikhtiar maksimal. Islam begitu mengajarkan. Dengan berikhtiar yang maksimal, lalu tawakalkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup orang beriman itu bahagia-bahagia saja, karena semua urusannya dia yakini digantungkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, bukan kepada hal-hal yang semacam itu. Untuk misi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menyampaikan lisan. Saking seriusnya masalah ini, Nabi sampai menunjukkannya secara perbuatan. Apa? Satu, beliau menikahkan putri tercintanya, satu-satunya keturunan Nabi yang berketurunan, yaitu Fatimah binti Rasulillah, dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di bulan Safar. Tuh Nabi tuh kagok tuh caranya. Ya siapa kudu dihapus ya keyakinan dia. Nikahkan putrinya di bulan Safar. Tidak ada madarat apa-apa. Yang kedua, Nabi menikahi Khadijah di bulan Safar juga. Kurang dari itu,
Tambah lagi, Nabi menikahi Sofiyah binti Huyai binti Akhtab di bulan Safar. Coba, Fatimah putrinya dinikahkan di bulan Safar, istrinya Khadijah di bulan Safar, istri beliau Sofiyah setelah wafatnya Khadijah itu kan kemudian ada Sofiyah di bulan Safar. Padahal Sofiyah itu termasuk istri Nabi yang paling cantik karena keturunan Ibrani orang Yahudi. Lawan tanda petik ya, lawan pesaing beratnya Aisyah itu ya Sofiyah karena sama-sama cantiknya. Kalau Aisyah bergelar Humaira, si wajah yang merah, artinya saking putihnya jadi merah, cantik gitu. Aisyah, nah pesaingnya tuh Sofiyah. Jadi mun Aisyah pasiatnya jeung Sofiyah. Dan kanu lain mah tidak ada sumber pasiat. Cemburu ke siapa itu Ummu Salamah tidak mungkin, Ummu Salamah 70 tahun. Apa yang dicemburui? Jadi bahwa pami hayang nikah lagi dan tidak dicemburi, cari yang 70 atau 80 tahun. Insya Allah aman di bumi. Dan nanti kata istrinya tuh alhamdulillah Pak, tos ngadatangkeun ibu baru buat saya gitu. Padahal itu kedua. Aman kalau sama yang 70 80 aman. Tapi kalau sama yang sepantar, oh jangan tanya. Yang tadinya wah, Surah Malpinas. jadi tambah parah gitu ya. Pasiat. Nah, Sofiyah itu dinikahi oleh Rasulullah di bulan Safar. Kemudian beliau mengutus pasukan besar pimpinan Usamah bin Zaid kemana menaklukkan Romawi di bulan Safar. Pasukan besar. Di dalam pasukan itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Dipimpin oleh seorang pemuda 17 tahun namanya Usamah. 17 tahun. Namanya Usamah. Di bulan apa? Di bulan Safar. Apa tujuan Nabi semua itu? Menikahkan putrinya Fatimah di bulan Safar, menikahi istrinya Sofiyah di bulan Safar, mengirim pasukan di bulan Safar, menikahi Khadijah di bulan Safar. Itu apa artinya? Artinya bahwa bulan Safar itu sama dengan bulan-bulan lain. Tidak boleh kita meyakini kekeramatannya sebagaimana kita tidak boleh meyakini kesialannya. Artinya apa? Bulan Safar bulan biasa saja, seperti bulan-bulan lain. Nah, hal semacam ini perlu disampaikan ke masyarakat. Cuma ya tentunya dengan cara yang terbaik karena Al-Qur'an menyuruh kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia, dakwahkan kepada manusia agama kita ini bil hikmah, dengan hikmah, bijaksanaan, sikap yang bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik. Minimal kepada misalkan saudara kita, anak-anak kita, ataupun uwa-uwa kita sampaikan, jangan meyakini kesialan bulan Safar. Kalaupun ada terjadi kesialan di bulan Safar, itu sepenuhnya murni karena takdir Allah. Wa makan li nafsin an tamuta illa bi idznillah, kitabun muajjala, sebuah kitab, sebuah catatan muajjala yang sudah dicatat hari per harinya, detik per detiknya. Si anu bakal sial detik anu hari ini sudah ada catatannya. Kitaban muajjala sudah ada catatannya. Jangan sampai kita justru meyakini hal-hal yang tidak perlu diyakini dan menyampingkan sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam takdir baik dan takdir buruknya. Nah, itu sedikit mukadimah ya terkait dengan kepercayaan di masyarakat yang namanya bulan Safar. Termasuk di kita itu tatayur itu menentukan hari baik, hari buruk ya. Oh jangan di hari ini nanti buruk, jangan. Nah, hari anu ini baik ya. Dalam Islam itu semua baik. Kalau pertimbangannya lain hal itu tidak masalah. Misalkan jangan di hari Jumat karena hari Jumat itu orang sibuk mau Jumatan, kan jelas itu sesuatu yang masuk akal. Jangan di hari Minggu pertama, misalkan kenapa? Karena kalau minggu pertama orang itu banyak yang aktivitas karena uang lagi banyak, baru gajian kan, pada pergi kemana, jadi susah mengumpulkannya misalkan. Kalau hari Minggu itu lain lagi alasannya, memang masuk akal itu. Udah kita kumpulkan saja orang di hari Minggu ketiga misalkan, karena rata-rata orang Minggu ketiga itu mulai kembali ke rumah, duit udah habis, gaji udah habis, mulai tuh ayah di arimah itu lengkap gitu. Apalagi bulan terakhir ya,
bulan tua itu saya pernah mengadakan penelitian kecil-kecilan itu. Kalau di akhir bulan di setiap perempatan pertigaan itu rata-rata orang pada rusuh gitu. Mungkin karena rudet pikiran itu. Akhir bulan gajian belum, kemudian uang bekal sudah habis. Di jalan tuh orang lebih lebih seperti tingkat stresnya tuh naik gitu. Lebih nggak sabaran, lebih emosi. Kalau papasan gini nggak ngalah. Saya perhatikan tuh biasanya akhir bulan gitu. Kalau awal bulan tuh orang lebih sibuk kepada belanja. Jadi tidak terlalu memikirkan hal-hal yang sepele gitu. Penelitian sendiri. Nggak pernah dipublikasikan, baru di sini nih. Baru di sini publikasikan. Saya perhatikan gitu kalau di Tasik gitu. Ini kenapa orang nggak pada ngalah di pertigaan, kemudian kelihatannya mudah marah, mudah serang. Perhatikan ternyata oh ya akhir bulan, mungkin itu alasannya gitu. Penelitian kecil-kecilannya tanpa metode itu, memperhatikan saja itu, tanpa metode, melihat gejala saja. Jadi namanya penelitian simptomik. Gejala. Baik, kita di penghujung juz 1, terakhir, bagian terakhir ya. Barangkali nanti setelah ini mau lanjut juz 2 boleh, mau ganti kitab juga boleh. Karena saya perhatikan sepertinya ini kajian terlalu berat buat bapak-bapak. Juz 1. Juz 1 kita di penghujung juz 1 sekarang, satu bahasan lagi. Tapi masih Al-Baqarah kan? Masih Al-Baqarah. Juz 2. Masih Al-Baqarah. Karena kan Al-Baqarah 3 juz atau 2 juz setengah kan. Apakah kita mau ganti kitab atau teruskan? Soalnya kalau kita teruskan semakin dalam semakin berat Quran itu. Atau kita balik ke belakang ke juz 29-nya. Juz ama kan dulu pernah. Oh iya. Najan harilap di GW ya silap lagi kenal. Penting mah diulang-ulang. Baik lagi ke juz 29. Seperti penjelasan safar aja ini. Udah 3 kali kita jelaskan di setiap bulan safar saya jelaskan itu. Tapi kadang udah lupa lagi. Karena apa? Manusia sumbernya lupa, tempatnya lupa. Tidak apa-apa, yang penting diulang-ulang terus kan. Jadi ingat lagi. Dan memang itulah pentingnya tazkirah. Pentingnya tazkir itu di situ supaya kita selalu diingatkan. Apa Nabi Adam juga tempat lupa, jadi lupa keturunannya gara-gara bapaknya lupa, anak lagi lah lupa. Adam nah hilap, barudak lagi hilap. Adam itu kan usianya 1000 tahun. Pas 960 tahun mau diambil nyawanya. Apakah tidak ke malaikat maut? Ya malakul maut, wahai malaikat maut. Keheula. Pan Allah masih anjatah ka abdi teh 1000 tahun. Nah, saya diambil. Cek malaikat teh. Wah, ente poho. Adam, kamu lupa kayaknya. Apa sudah kamu sedekahkan itu 40 tahun ke cucumu Nabi Daud alaihissalam? Ini cerita ini sahih, ada hadisnya. Adam lupa telah menginfakkan, mensedekahkan umurnya 40 tahun kepada cucunya Daud. Ketika Allah memperlihatkan, tah Adam tinggali, ia calon anak incu maneh sampai hari kiamat ya. Pas ditinggali, loh, aya Nabi Daud usiana kan 60 tahun. Aduh karunya teh ieu pun incu Gusti. Soklah dipasihan 40 tahun ku abdi. Jadi Nabi Daud wafatna usia ke 100 tahun. Nabi Daud pupusna usia 100 tahun, aslina 60 tahun. Disumbang ku akina 40 tahun. Nah, jadi pas Adam 940 tahun malaikat datang untuk mengambil nyawanya. Pas dijelaskan bahwa oh nya benar terus diinfakkan 40 tahun. Kapune incu. Ya udah silakan ambil. Akhirnya Adam wafat dalam usia 960 tahun. Jatahnya 1000. Hadis itu hadis. Jatahnya 1000. Bapak badai sedekah umur. Sampai kecapkan ke Gusti Allah. Tapi itu mah diulah. Bilih hilap jika Adam tadi protes kalau Anda kan gitu. Nah kata malaikat apa? Nasya Adam wa dzurriyyatuhu. Kata malaikat, Adam lupa sama
ketetapannya, sama keputusannya, maka bakal lupa juga anak incunya. Gitu. Jadi gara-gara aki orang dulu hilap, akhirnya anak incu lagi harilap. Gara-gara ada poho, akhirnya orang ge pohoan. Jadi takdir itu jangan ditolak, manusia tempatnya lupa. Dan yang melupakan kita dari ibadah itu setan kalau ibadah. Wa ma ansanihu illa syaitonan adzkura. Tidak ada yang buatku lupa kecuali setan. Hilap sholat, hilap berbuat baik, itu setan pegawaian itu. Fisiknya 1000 tahun itu seperti apa Ustaz? Kalau kita kan Kalau orang dulu memang kan besar-besar dan kuat. Tingginya itu kan 60 hasta. Adam itu 60 hasta, 30 meter. Adam itu tingginya 30 meter dan badannya juga kekar besar. Jadi orang dulu itu 1000 tahun tuh ya pas gitu meja gitu. Orang makan 100 tahun juga sudah ringkih, sudah ripuh lah. 70 juga lagi. Kecuali GPN 80 tahun masih nyanteng gitu. Masih kuat mapah ke sana ke ujung gang itu sana. Masih mau motoran masih kuat. Sepeda masih kiat kini ya sepeda. Kita sayangnya. Nuju diobrol kan gitu gitu. GPN 80 tahun masih kiat segala rupa. Sepedahan, jalan, insyaallah ya masih kuat ibadah masih kuat. Bawa ngaraput sampo nyali lagi kuat kan kayak apa? Nanti dipamerkan yang mesti pamer lah. Rambut sampo. Nah itulah apa namanya? Nabi Adam lupa bahwa dia pernah memberi umur kepada cucunya Daud alaihissalam. Tapi kita pun jangan coba-coba menyebut itu kepada ya Allah, ambillah umurku 20 tahun buat incuku itu. Jangan kita karena apa namanya? Satu bukan nabi yang pertama ya. Dan yang kedua, khawatir kita nggak siap juga kalau bilang seperti itu. Nah, yaitu ayat 139 sampai 140. 41 itu akhir juz pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillah wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala dalam tafsirnya ya membantah klaim ahli kitab yang menyebut bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak diaku oleh mereka daripada kita umat Islam. Jadi mereka itu mengklaim dirinya merekalah orang-orang yang istimewa di hadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada orang-orang beriman seperti kita. Wa qalu bahkan mereka sangat lancang mengklaim Allah itu dekat dengan mereka dengan perkataan yang sangat-sangat tidak sopan. Apa kata mereka? Nahnu abna'ullah, kita ini putra-putranya Allah. Bayang, orang Yahudi, orang Nasrani sampai mengklaim bahwa Tuhan lebih dekat mereka dan mengatakan nahnu abna'ullah, kita ini anak-anak dan putra-putranya Allah. Luar biasa kan kedustaan mereka itu. Wa ahibbaullah, dan kita ini para habib-habib, para kecintaan-kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi, orang Nasrani lancang dan berani gegabah mengatakan kita ini kecintaan Allah dan kita ini anak-anak Allah. Masya Allah. Nauzubillah. Subhanallah. Di Quran. Di Quran. Nahnu abna'ullahu wa ahibba'u. Sampai Allah bantah di sini. Qul atuhajjunana fillah. Kamu berani kayak gitu mengklaim kepada Allah? Apa kamu lebih tahu dari Allah? Qul a'antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih tahu dari Allah? Sampai mengatakan bahwa diri kalian adalah putra dan kekasihnya Allah. Alhamdulillah. Dan itu adalah seburuk-buruk kesaksian. Wa man azlamu mimman katama syahada. Seburuk-buruk kesaksian itu.
Paling buruk klaim dan kesaksian itu adalah mengklaim dan mempersaksikan diri mereka kekasih Allah dan anak-anaknya. Seperti yang diyakini oleh agama-agama tadi, terutama agama ahli kitab, sampai berani mengatakan kita ini anak-anak Tuhan, ya. Kan ada agama yang meyakini gitu. Kita ini semua anak-anak Tuhan. Anak Tuhan harus jadi penguasa di negeri ini. Provinsi Anu harus dikuasai oleh anak Tuhan. Dari sini klaimnya di sini. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dari dulu hingga sekarang klaim mereka itu adalah kita ini kekasih-kekasih dan anak-anak Tuhan. Kita pikir yang dianggap Tuhan tuh Yesus saja, kirain gitu. Kirain Isa saja yang dianggap anak Tuhan. Ternyata mereka juga mengakui anak Tuhan. Itu adalah seburuk-buruk dan sezalim-zalim kesaksian. Mempersaksikan Allah punya anak, mempersaksikan Allah punya kekasih. Dan itu klaim ahli kitab Yahudi Nasrani. Ahli kitab Nasrani dan Yahudi. Bukan hanya itu, bahkan mengatakan itu Ibrahim, itu Ismail, itu Ishak, itu Yakub, itu Yusuf, sampai kepada Isa, semuanya adalah kanhu dan au nasara. Mereka itu semuanya Yahudi, mereka itu semuanya Nasrani. Jadi sudah keterlaluan pengakuannya. Bukan hanya mengaku anak Tuhan atau kekasih Tuhan, bahkan mereka mengakui bahwa nabi-nabi yang telah lalu, Ibrahim, Ishak, Yakub, Ismail, Yusuf dan sebagainya sampai ke bawah, itu semuanya hu dan au nasara, Yahudi dan Nasrani. Diborong Pak, oleh mereka diborong. Nabi semuanya itu Nasrani, nabi semuanya itu Yahudi. Dibantah oleh Allah SWT. Tidak, bahwa mereka semuanya adalah hanifan, mereka semuanya adalah ahli hanif. Artinya apa? Agamanya Islam. Dalam Al-Quran dijelaskan agamanya Ibrahim, agamanya Ismail, agamanya Ishak, agamanya Yakub, agamanya Isa, agamanya seluruhnya adalah hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Agamanya adalah hanif, agamanya adalah Islam. Tauhidnya tauhid la ilaha illallah, tauhidnya tauhid Islam. Hanya saja dengan Islam yang sekarang berbeda syariat. Cara sholatnya beda sedikit, ya. Cara wudhunya mungkin beda sedikit, cara lain-lainnya beda sedikit, tapi syariatnya sama, yaitu tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, iya mungkin ada tata cara perbedaannya. Secara umum saya sampaikan ada perbedaan tata caranya. Mungkin waktunya berbeda, kita 5 kali, sebelumnya mungkin ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, pagi dan petang saja. Mungkin sholatnya ada yang sujud saja, ada yang merukuk saja tanpa berdiri, beda-beda. Syariat itu beda-beda, tata cara ibadah itu beda, tapi tauhidnya sama, hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Agama mereka muslim meskipun dengan syariat yang beda-beda. Nah, beberapa kesimpulan yang dapat kita petik dari ayat tadi adalah yang pertama, fadilatul ikhlas wa huwa adamul iltifat ila ghairillah. Keutamaan ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah temalire selain Allah. Tidak peduli kepada selain Allah, itu ikhlas. Rek ditinggali ku batur rek henteu, rek batur apaleun rek henteu, batur kumaha wae terserah teh urusan. Ikhlas itu adalah tidak peduli dengan selain Allah, itu ikhlas. Kata Imam Junaid, Junaid Imam orang dari kalangan Tazkiyatul Nufus, beliau mengatakan ikhlas itu adalah takhsisul ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan tidak peduli kepada selain Allah. Tidak ada urusan dengan selain Allah dalam ibadah. Disebutkan oleh ulama terutama Imam Al-Junaid, ikhlas itu adalah rahasia seorang hamba dengan Tuhannya Allah SWT. Malaikat pun tidak tahu ikhlas itu. Ikhlas itu rahasia seorang manusia hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking lembut dan saking halusnya ikhlas, saking lembutnya ikhlas, malaikat pun tidak tahu
Malaikat tidak tahu, kata beliau. La ya'lamuhu malakun fayaktubuh wala syaitonun fayufsiduh. Setan dan malaikat tidak tahu tentang hati yang ikhlas itu. Makanya orang ikhlas mah balasannya langsung dari Allah. Malaikat kita bisa nulis na ikhlas mah. Layak tubuh. Kalau dengan berserah diri Sama, berserah diri itu bagian dari ikhlas. Berserah diri itu bagian dari ikhlas. Jadi orang kalau sudah ikhlas, tong boroning kurang sorangan, malaikat kita apaleun nu ikhlas. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, ya, seorang sufi, gurunya para sufi. Malaikat pun tidak tahu, bahkan syaitan pun tidak tahu. Yang hanya tahu ikhlas itu hanyalah Allah dengan hamba tersebut. Hanyalah Allah dengan orang tersebut. Itu ikhlas. Yang orang makan ikhlas rasaan, jika nunggu ikhlas itu. Tapi belum selembut itu, belum sehalus itu. So nanti dilanjutkan baru satu poin ya, tentang ikhlas, karena tadi kita menjelaskan tentang bulan Safar dulu. Wal minkum kita teruskan nanti insyaallah. Wa ma taufiquna illa billah wallahu ta'ala bisawab wa ta'ala bi muradihi wa taufiquna. Kita tutup dengan subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.